Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sistem pengendalian pada PT Transjakarta. Sebelumnya, PT Transjakarta apa sih? PT Transjakarta itu adalah perusahaan yang mengoperasikan layanan transportasi publik atau massal di Jakarta. Nah, Transjakarta ini merupakan BUMD atau badan usaha milik daerah yang mana berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta. Kemudian Transjakarta menawarkan sistem BRT pertama di Asia Tenggara dan juga Selatan. Dan juga Transjakarta merupakan perusahaan transportasi massal yang memiliki lintasan terpanjang di dunia. Kemudian Transjakarta ini resmi dijadikan transportasi massal di DKI Jakarta pada 1 Februari 2004. Yang mana pada saat itu kehadiran bus ini menjadi solusi dan juga mengubah wajah transportasi yang ada di Jakarta. Nah, Transjakarta ini diluncurkan melalui restu dari Gubernur DKI pada saat itu, yaitu Bapak Sutioso. Kemudian saat itu, ia berharap bahwa Transjakarta ini dapat mengatasi kemacetan di pusat pemerintah ini. Sistem pengendalian yang ada di PT Transjakarta yaitu whistleblowing system atau bisa disingkat juga dengan WBS. Nah, WBS ini merupakan pengendalian internal yang ada di PT Transjakarta dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan. Nah, serta meningkatkan efektivitas pada GCG. Nah, GCG itu merupakan Good Corporate Governance. Nah, GCG ini memiliki arti sistem prinsip-prinsip untuk meningkatkan kinerja yang ada di PT Transjakarta ini. Nah, sistem ini itu whistleblowing system ini memiliki tujuan untuk melaporkan jika ada penyimpangan yang ada di perusahaan ini. Nah, jadi jika ada penyimpangan atau kecurangan yang ada di PT ini tuh bisa melaporkan melalui whistleblowing system ini. Jadi jika ada penyimpangan atau kecurangan yang ada di perusahaan ini, kita bisa melaporkan gitu melalui email perusahaan PT Transjakarta, yaitu wbs.tj@transjakarta.co.id, atau bisa juga melalui kontak personnya si PT Transjakarta ini. Nah, bisa juga kita melakukan pengaduannya datang langsung ke Gedung Transportasi Jakarta dan Ruang Satuan Pengawas Internal atau juga di SPI. Nah, jadi semisal kalau kita mau melaporkan ada kecurangan di perusahaan ini, kita tuh melapornya harus menyertakan bukti yang akurat dan jelas supaya dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau kita mau melaporkan itu nggak bisa dengan tanpa bukti gitu, mungkin sulit dipercaya oleh perusahaan gitu. Nah, jadi kalau semisal mau nanya juga kita harus mencakup 5W1H. Lingkup pelaporan atau pendugaan yang akan ditindaklanjuti oleh sistem pelaporan atas dugaan pelanggaran atau whistleblowing system. Berikut tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Yang pertama itu kecurangan, pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan, pelanggaran etika, pelanggaran korupsi, pelanggaran kolusi, pelanggaran nepotisme, benturan kepentingan, penerimaan dan atau pemberian gratifikasi. Yang ke-10 itu pembuatan lain yang melanggar norma dan etika yang berlaku. Pemotongan saldo tap in dan tap out Transjakarta dicurigai terdapat indikasi korupsi. Pasalnya, terdapat pemotongan saldo yang terjadi 2 kali saat penumpang masuk dan keluar. Padahal, pemotongan saldo seharusnya terjadi 1 kali.
Selanjutnya, ada sistem pengendalian lainnya dari PT Transjakarta, yaitu yang pertama melakukan evaluasi dan monitoring terhadap manajemen opsional bus. Yang kedua, melakukan evaluasi dan monitoring terkait dengan pemeliharaan dan perawatan fasilitas yang mendukung. Yang ketiga, melakukan evaluasi terkait dengan keperluan diklat, pengemudi, dan pegawai untuk memberikan fasilitas yang mendukung kepada penumpang. Yang keempat, melakukan koordinasi yang intensif. Dan yang terakhir atau yang kelima, melakukan evaluasi terkait takutnya adanya penambahan pendapatan dari sektor iklan. Sebelumnya kita udah ngebahas nih yang namanya sistem pengendalian manajemen. Jadi sebenarnya apa sih sistem pengendalian manajemen itu? Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses untuk menjamin sumber-sumber yang ada dapat diperoleh dan juga digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Nah, simpelnya gini, jadi perusahaan ini membuat sistem pengendalian manajemen untuk mengawasi dan juga mengontrol tindakan manajemen dan karyawan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Nah, ketika suatu sistem pengendalian manajemen ini baik, positif, itu akan mengefektifkan perencanaan yang dibuat oleh perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan di dalam video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget and like and comment.